warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irmayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Didampingi oleh Ibu Hernawati binti Ibrahim sebagai fasilitator dan Pak Adi Sampurna Arifin sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini saya ingin memaparkan tentang tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 yang menjadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat, di mana kodrat anak-anak itu adalah merdeka dan bermain. Pengajaran memerdekakan secara lahir, sedangkan pendidikan memerdekakan secara batin. Bermain bisa meramu pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, dan melahirkan cipta, rasa, karsa, karya, dan budi pekerti. Pendidikan harus senantiasa berpihak pada murid, yaitu pendidikan yang menitik beratkan murid sebagai prioritas yang harus dilayani. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa murid adalah kertas kosong dan polos yang bisa didikte sesuai dengan keinginan guru. Murid hanyalah sebagai objek pembelajaran, guru ke kelas hanya untuk memberikan materi pelajaran yang ditransfer ke murid, tidak secara spesifik mengenali karakter murid. Akibatnya pembelajaran hanya berpusat pada guru. Saya juga meyakini bahwa keberhasilan guru dilihat dari ketuntasan pembelajaran semata. Melihat nilai murid dari penugasan aspek kognitif saja, bila semua murid telah mencapai KKM, dianggap pembelajarannya telah tuntas. Menugaskan murid untuk menghafal tanpa memantau apakah murid sudah benar-benar paham, merasa kecewa dan sedih saat murid masih bingung dengan materi yang telah diberikan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pemikiran dan perilaku saya dalam pembelajaran selama ini kurang tepat. Sehingga saya harus melakukan perubahan pemikiran dan perilaku dalam pembelajaran. Saya harus memandang murid seperti tanaman yang akan terus tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Murid sebagai subjek pembelajaran yang bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru bertindak sebagai fasilitator pembelajaran. Saya harus mengenali karakter murid agar bisa menyesuaikan metode yang tepat digunakan. Keberhasilan dilihat dari ketertarikan dan kebahagiaan murid saat pembelajaran berlangsung. Menilai murid secara menyeluruh dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Memberikan kesempatan murid mengungkapkan ide, gagasan, permasalahan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar, merasa bahagia, ikhlas, dan tulus menghadapi keragaman karakteristik murid. Adapun langkah-langkah yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas diantaranya yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center, menerapkan pembelajaran abad 21 yang melek teknologi informasi dan komunikasi, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Menciptakan pembelajaran yang memerdekakan anak dengan cara menuntun, memperlakukan murid dengan baik, memberikan contoh tauladan, mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan berkomunikasi aktif. Semoga perubahan yang dimulai dari diri ini bisa memperbaiki metode pembelajaran menjadi lebih baik dan menjembatani cita-cita luhur bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Amin.
Terima kasih telah menonton video kami. Salam dan bahagia.